Shalom, bagaimana kabarnya? Saya harap hari ini saudara dalam keadaan sehat dan mari kita duduk di hadapan Tuhan untuk mencoba mendengar apa pesan Tuhan hari ini. Kami bersama di dalam gereja MIC Church terus mendoakan saudara agar di tahun pembebasan ini banyak keluarga dipulihkan, gereja Tuhan semakin bertumbuh dan semakin banyak orang tetap menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap firman yang ditabur Tuhan akan menjadi benih dan bertumbuh, berbuah manis dalam kehidupan tiap-tiap orang yang menonton. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin masih banyak orang yang melakukan perintah Tuhan pada hari Minggu, tapi tidak pada hari yang lainnya. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu adalah waktunya free. Bebas untuk mau melakukan apa saja yang dimau, tapi kalau hari Minggu baru harinya untuk Tuhan, baru harinya Tuhan. Kita bisa lihat dari postingan, mungkin ada beberapa orang yang kita kenal di sosial media. Kalau hari Jumat mungkin postingannya penuh dengan dunia malam, dan tapi hari Minggu dia postingannya itu ayat yang di atas gelas perjamuan kudus. Dunia ini memang penuh dengan cobaan, dengan masalah, dan dengan tantangan. Pada saat kita menjalankan hidup kadang tanpa Tuhan, kadang dengan Tuhan, maka akan mengalami konflik di dalam batin, di dalam hati kita. Sebagai pengikut Tuhan, lifestyle kita seharusnya sesuai dengan lifestyle di Kerajaan Allah. Khotbah hari ini saya beri judul Kerajaan Allah. Ajaran tentang kerajaan Allah ini sangat penting sampai Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematian selama 40 hari, dia muncul di depan murid-muridnya untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah atau Kingdom of God. Negara itu seperti model kerajaan Allah. Kita semua berasal dari satu negara dan tiap negara itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Tiap orang di negara masing-masing terikat kepada peraturan negara tersebut. Di Indonesia kita belajar dari sekolah, dasar negara kita apa? Pancasila, dan di lagu kemerdekaan kita 17 Agustus tahun 45. Di situ kita ada harus berjanji setia dan kita mau membela negara kita. Tuhan kita juga mempunyai janji kepada kita yang setia dan mempunyai kerajaan yang jauh lebih besar dan kerajaan yang kekal untuk selamanya. Kita baca sama-sama di Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Jadi sebelum disalibkan, Tuhan katakan kepada Pilatus, yaitu seorang pemimpin kerajaan Romawi, bahwa dia adalah raja. Dia berkuasa dan kerajaannya itu bukan dari dunia ini. Tuhan tidak tertarik untuk membangun kerajaannya dengan sistem dunia, politik, religius, atau ingin menjadi penguasa dunia. Kalau bukan dari dunia ini, berarti kerajaan Allah itu di mana? Apakah itu kerajaan Allah? Kerajaan itu sendiri artinya adalah rule atau memerintah. Kerajaan Allah adalah Allah atau Tuhan yang memerintah sebagai raja, dan ada yang diperintah, yang berarti yang tunduk kepada segala peraturannya. Kita tahu Tuhan itu pencipta segala yang ada di bumi ini dan isinya termasuk kita, manusia. Sebelum ada manusia, Tuhan menciptakan malaikat yang derajatnya lebih tinggi daripada manusia. Malaikat ini lebih pintar, dia lebih kuat, dan lebih cepat karena dia juga bisa terbang ya. Kemudian di kerajaan surga yang termasuk dalam kekuasaan Allah, ada satu malaikat yang namanya Lucifer yang memimpin pujian, dia menjadi worship leader di kerajaan surga. Tapi dia memberontak karena dia ingin membangun kerajaannya sendiri. Dia tidak mau lagi tunduk kepada kerajaan Allah.
Jadi dia mengajak malaikat-malaikat lain untuk ikut memberontak. Akibatnya, sepertiga dari malaikat ikut Lucifer dan sebagai hukumannya dibuang ke bumi. Di bumi inilah Lucifer membangun kerajaannya, yaitu kerajaan setan. Alkitab juga katakan bumi ini ada dalam kekuasaannya setan. Tuhan mempunyai kerajaan tapi bukan berasal dari dunia ini. Jadi pada saat kita datang ke rumah seseorang, pemilik rumah adalah raja atas rumahnya sendiri. Kita tidak bisa bilang sama orang itu, wah sepertinya warna catnya itu diganti aja deh, atau furniturnya itu kayaknya nggak cocok ya, atau kita nggak mau ikut aturan di dalam rumah itu. Setiap pendapat kita itu menjadi tidak relevan atau tidak penting karena pemilik rumah itu berlaku sebagai raja atas rumahnya sendiri. Dia bebas mengatur dekorasinya, memilih furniturnya, dan mengatur rumahnya. Sama seperti Tuhan. Pada saat Tuhan katakan kita tinggal di dunia, yaitu di bumi, tapi bukan berasal dari dunia, berarti kita tidak bisa menganggap bumi ini sebagai rumah kita atau tujuan akhir hidup kita. Rumah di bumi ini hanya sementara. Kita seperti perantau di negara asing. Rumah kita yang sesungguhnya adalah pada saat Tuhan datang memerintah di langit baru dan di bumi baru. Jadi kerajaan Allah bukan hanya mengenai keselamatan, hanya ada di kerajaan sorga yaitu di masa depan, tapi juga mengenai masa kini kerajaan Allah di bumi. Dalam doa Bapa kami kita doakan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Melalui ini kita tahu bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya bicara di masa depan, yaitu di kerajaan sorga, tapi juga bicara di masa kini, yaitu di bumi. Keduniawian atau worldly adalah sistem yang diciptakan oleh setan supaya lepas dari kuasanya Tuhan. Kita menjadi duniawi pada saat kita tidak mau lagi Tuhan itu masuk dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Kita hanya mau lakukan segala sesuatu sesuai dengan yang kita mau. Manusia memberontak kepada Tuhan pada saat kita mau membangun kerajaan kita sendiri tanpa memikirkan apa sih agendanya Tuhan, apa sih tujuan dan apa sih purpose Tuhan untuk kita. Kerajaan Tuhan itu mengatur caranya bagaimana kita seharusnya hidup. Tapi sistem yang dibuat oleh si jahat, sistem dunia memastikan kita untuk meninggalkan Tuhan dan tanpa disadari membantu memperluas kerajaan setan di bumi. Bagaimana caranya untuk masuk dalam kerajaan Allah? Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita tidak bisa berperilaku duniawi. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus menjadi pelaku firman dan melakukan kehendak Tuhan. Kalau cara kita hidup, cara kita membuat keputusan, dan lifestyle kita sangat duniawi, berarti kita tidak akan terbiasa hidup di kerajaan Allah. Karena kita nyaman di bumi yang penuh dengan sistem dunia yang dibuat oleh si jahat. Alkitab katakan pada saat kita ikut Tuhan, kita pergi dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari tahanan si jahat. Kita yang dulunya berdosa di dalam kegelapan, setelah kita bertobat dan kita mau ikut Tuhan, maka kita berpindah dari gelap ke terang. Kalau mau melihat kuasa Tuhan, penyediaan Tuhan, dan kemenangan di dalam Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya di beberapa sisi kehidupan kita, tapi di seluruh sisi kehidupan kita. Iblis adalah penipu. Dia mencoba menipu manusia untuk tertarik dalam sistem dunia yang diciptakan, sehingga manusia berontak kepada Tuhan dan hanya mau sibuk memperluas kerajaannya sendiri. Iblis menipu manusia dengan iming-iming harta, tata, wanita, pria, pride, kesombongan, ada fame, menjadi terkenal, dan membuat manusia tetap di dalam kegelapan. Iblis hanya tahu untuk menipu karena dia tidak bisa tahan kepada kebenaran. Dan kerajaan Allah ini beroperasi dengan kebenaran. Tapi kerajaan dunia, kerajaan setan ini beroperasi dengan tipuan. Jadi pada saat kita berpindah dari kerajaan gelap ke terang, kita harus mempunyai mental kerajaan Allah. Walaupun pola pikir atau perspektif kita rohani,
tapi kita berfungsi juga di dunia. Kita berfungsi sesuai dengan purpose atau tujuan kita diciptakan, bukan seperti cara pandang dunia. Tuhan mau kita, anak-anaknya yang sudah ditebus dengan kematian Yesus di kayu salib, untuk pergi dari kerajaan gelap dan ke kerajaan terang. Tuhan mau kita menjadi saksi yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari ikut ambil bagian dalam memperluas kerajaan Allah di bumi, bukan ikut dalam memperluas kerajaan di dunia. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa ada pembukaan pikiran Tuhan, sehingga ada perspektif kerajaan Allah yang tertanam di dalam setiap anak-anak-Mu yang menonton Tuhan, dan biar hidupnya diubahkan sehingga bisa menerima dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Kau berkati keluar masuknya Tuhan, biar apapun yang dia kerjakan dia bisa melihat begitu besar Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, amin. Thank you for watching, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.